Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal UTS PTS kelas 4 semester 2 bagian ketiga beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1. Keragaman suku bangsa menimbulkan kecuali A. Keragaman adat istiadat, B. Keragaman agama, C. Keragaman budaya, D. Keragaman perbuatan. Jawabannya adalah D. Keragaman perbuatan. Nomor 2. Suku Baduy berasal dari A. Banten, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. Sumatera Barat. Jawabannya adalah A. Banten. Nomor 3. Rumah limas berasal dari A. Sumatera Barat, B. Sumatera Selatan, C. Jawa Timur, D. Jawa Tengah. Jawabannya adalah B. Sumatera Selatan. Nomor 4. Pakaian adat dari Aceh adalah A. Ulas, B. Aisan Gede, C. Paksian, D. Ele Balang. Jawabannya adalah D. Ele Balang. Perhatikan teks bacaan untuk soal nomor 5-8. Pakaian adat wanita Minang disebut A. Limpape rumah nan gadang, B. Limpape nan gadang, C. Limpape nan rumah gadang, D. Limpape dan rumah nan gadang. Jawabannya adalah A. Limpape rumah nan gadang. Ide pokok pada bacaan di atas adalah A. Pakaian adat wanita Minang, B. Pakaian adat masyarakat Minang, C. Hiasan pakaian adat wanita Minang, D. Keunikan pakaian adat wanita Minang. Jawabannya adalah A. Pakaian adat wanita Minang. Tujuh. Teks bacaan keunikan pakaian adat wanita Minang disebut A. Teks fiksi, B. Teks non-fiksi, C. Teks ilmiah, D. Teks sejarah. Jawabannya adalah B. Teks non-fiksi. Nomor 8. Nama lain dari kalung yaitu A. Dukuh, B. Galang, C. Minsi, D. Suntiang. Jawabannya adalah A. Dukuh. Nomor 9. Nama kampung adat yang terdapat di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur adalah A. Wairebi, B. Wairabo, C. Waireba, D. Wairebo. Jawabannya adalah D. Wairebo. Nomor 10. Rumah joglo merupakan rumah adat dari daerah kecuali A. Jawa Tengah, B. DI Yogyakarta, C. Jawa Barat, D. Jawa Timur. Jawabannya adalah C. Jawa Barat.
Nomor 11, pakaian adat yang berasal dari Sulawesi Selatan dinamakan A. Baju Sele, B. Baju Ngembe, C. Kulavi atau Donggala, D. Baju Bodo. Jawabannya adalah D. Baju Bodo. Nomor 12, baju adat yang dipenuhi hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau disebut A. Batabu, B. Batabu, C. Batabe, D. Batube. Jawabannya adalah A. Batabue. Nomor 13, gambar yang menunjukkan formasi penari membentuk pola lantai diagonal, yaitu gambar A, B, C, atau D. Jawabannya adalah A. Nomor 14, gambar di bawah ini menunjukkan A. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, B. Penari bergerak melalui garis lingkaran, C. Penari bergerak melalui garis diagonal, D. Penari bergerak melalui garis horizontal. Jawabannya adalah C. Penari bergerak melalui garis diagonal. Nomor 15, garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut A. Pola lantai, B. Pola garis, C. Pola garis lurus, D. Pola lengkung. Jawabannya adalah A. Pola lantai. Nomor 16, gambar di bawah ini menunjukkan gerakan A. Latihan melangkah, B. Latihan gerak kaki, C. Latihan kelenturan, D. Latihan keseimbangan. Jawabannya adalah A. Latihan melangkah. Sesuatu yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif adalah A. Medan listrik, B. Muatan listrik, C. Arus listrik, D. Gaya listrik. Jawabannya adalah C. Arus listrik. Nomor 18, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nama lain dari muatan positif disebut A. Proton, B. Elektron, C. Elektrik, D. Praton. Jawabannya adalah A. Proton. Ketika arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Maka energi listrik dapat berubah menjadi A. Energi gesek, B. Energi panas, C. Energi gerak, D. Energi cahaya. Jawabannya adalah C. Energi gerak. Nomor 20, perubahan dari energi listrik kecuali A. Energi gesek, B. Energi panas, C. Energi gerak, D. Energi cahaya. Jawabannya adalah A. Energi gesek. Mengapa sikap toleransi sangat penting dalam keragaman bangsa Indonesia? Apa manfaat dari adanya sikap toleransi?
Jawabannya adalah sikap toleransi sangat penting karena dapat menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Manfaat dari sikap toleransi yaitu: yang pertama, membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. (22) Sebutkan bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Jawabannya adalah bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender antara lain: yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Perhatikan teks bacaan untuk soal nomor 23 dan 24. Nomor 23, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks bacaan di atas. Jawabannya adalah informasi yang didapat antara lain, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan Indonesia. Kemudian, Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Pendidikan Nasional Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. (24) Tuliskan gagasan pokok pada paragraf pertama pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Jawabannya adalah penetapan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. (25) Sebutkan macam-macam aktivitas ekonomi di Indonesia. Jawabannya adalah bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. (26) Berikan contoh aktivitas ekonomi di bidang industri dan jasa. Jawabannya adalah aktivitas ekonomi di bidang industri antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Aktivitas ekonomi di bidang jasa antara lain jasa transportasi, komunikasi, perbankan dan keuangan, kesehatan, pendidikan, konsultasi hukum, dan pariwisata. (27) Jelaskan perbedaan dari karya montase dan karya mozaik. Jawabannya adalah montase adalah sebuah karya yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Kemudian gambar-gambar tersebut disusun kembali sesuai bentuk yang diinginkan. Sedangkan mozaik adalah karya yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang berukuran kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. (28) Sebutkan langkah-langkah pembuatan montase dan mozaik. Jawabannya adalah cara membuat karya montase. Yang pertama, tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas.
Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Cara membuat karya mozaik. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Sebutkan dua kutub yang terdapat pada magnet. Apa yang terjadi ketika dua magnet didekatkan di kutub yang sama, dan bagaimana ketika dua kutub didekatkan dengan kutub yang berbeda? Jawabannya adalah dua kutub yang terdapat pada magnet yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ketika dua kutub magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, ketika dua magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Nomor 30, apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Sebutkan manfaat dari gaya magnet. Jawabannya adalah gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Salah satu manfaat gaya magnet yaitu dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan.